Saya Gracia Siotang. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan basis data dengan topik DML, Query Table, Data Integrity, Join Class, dan Advanced Query. Yang dimana referensi bukunya yaitu dari An Introduction to Database System, dan kedua Introduction to SQL, yang ketiga Database System Concept. Yang pertama DML. DML merupakan kumpulan perintah SQL untuk memanipulasi data di dalam tabel. Penggunaannya itu untuk menambah, insert, mengubah, update, dan menghapus data delete. Dimana contoh soal pada query DML yaitu saya menggunakan insert mahasiswa baru, outputnya ini. Yang kedua update nilai mahasiswa, yaitu dimana outputnya NIM kode nilai. Dan yang ketiga yaitu mengupdate bobot mata kuliah dengan outputnya ini. Dan ini contoh soal yang keenam, yaitu saya menggunakan set komponen nilai dengan outputnya ini. Dan 7 yaitu saya menggunakan yaitu delete mahasiswa dengan outputnya NIM kode nilai angka semester. Yang kedua ada query table, dimana pengertiannya itu query table ini yaitu instruksi yang dikirimkan ke database untuk mengekstrak data nilai tertentu dari tabel, yaitu dari pengambilan data ini terletak pada clause select yang merupakan perintah yang paling banyak digunakan dalam skala. Penggunaannya itu yaitu yang pertama untuk proyeksi, yaitu memilih kolom tertentu dari suatu tabel. Yang kedua retrieves, yaitu memilih baris tertentu. Yang ketiga eliminasi duplikasi, yaitu menggunakan kata kunci distinct. Yang ketiga pengurutan, yaitu menggunakan clause order by. Yang dimana contohnya itu yang pertama saya menggunakan select all, dan ini outputnya. Yang kedua ini contohnya. Yang ketiga yaitu saya menggunakan select all from mahasiswa dengan output nilai nama prodi. Dan yang keempat saya menggunakan select district dengan maka outputnya itu ini semester 1 sampai semester 2 tahun 2025. Yang kelima yaitu select from nilai mahasiswa dengan outputnya kode nilai nama nilai dan bobot. Sampai yang ketujuh yaitu select all from mahasiswa dengan outputnya NIM kode nilai angka semester. Yang ketiga yaitu ada data integrity. Pengertiannya memastikan bahwa data yang di dalam database adalah akurat dan benar, yang dimana menjamin kebenaran konsistensi melalui batasan konteks. Dimana penggunaannya itu entity integrity, yang dimana digunakan untuk menjamin bahwa setiap entitas dapat diidentifikasikan secara unik di dalam database. Yang kedua referential integrity, yaitu integritas referensial, digunakan untuk memastikan konsistensi antara dua tabel yang saling berhubungan. Yang ketiga ada domain integrity, yaitu memastikan bahwa nilai yang dimasukkan ke dalam kolom tertentu berasal dari himpunan yang diizinkan. Dimana contoh soalnya itu yaitu yang pertama PK integrity hasilnya gagal karena datanya duplikat. Yang kedua ada domain integrity, yang pertama PK integrity gagal karena PK-nya duplikat. Yang kedua ada domain integrity gagal karena di dalam domain ini join angka 100 sampai 150 berada di luar domain sehingga gagal. Dan ini yang ketiga. Yang keempat, yang ketiga yaitu FK, outputnya gagal. Yang keempat juga not null, gagal karena kolom ini wajib diisikan, tidak boleh kosong. Yang kelima juga gagal karena alter ini tidak bisa menerapkan aturan pada data yang sudah terlanjur duplikat. Yang ketiga yaitu ada yang keempat ada join class, yang dimana pengertiannya mengkombinasi baris dari dua tabel atau lebih dalam satu tabel, yang dimana hasilnya berdasarkan kolom-kolom yang saling terkait. Dimana penggunaannya itu inner join, mengambil baris dari kedua tabel jika kedua tabel cocok. Yang kedua ada outer join left right full, yang mengambil semua baris dari satu tabel atau keduanya dan menyertakan nilai nol. Yang ketiga ada natural join, dimana variasi dari inner yang secara otomatis menggabungkan tabel berdasarkan semua kolom. Yang keempat ada cross join, yaitu menghasilkan perkalian Cartesian atau Cartesian product, dimana setiap baris tabel pertama dipasangkan dengan setiap baris kedua. Itu referensinya Vardeland's Introduction pada halaman 208 sampai 310. Yang dimana ini contohnya dengan output nama nilai angka.
yang kedua ini query-nya saya membuat triple dengan output nama nilai angka. Yang ketiga yaitu left, yang dimana mengambil kolom dari tabel kiri yang dimana outputnya nama dan nilai. Yang kelima yaitu advanced query, dimana pengertiannya query tingkat lanjut yang melibatkan agregasi dan subquery kompleks, dimana penggunaannya ini yaitu yang pertama pada subquery bersarang, dimana yaitu menggunakan klausa where, from, atau select untuk melakukan perbandingan yang kompleks. Yang kedua ada klausa exist, unique, yang ketiga ada scalar subquery, mana subquery ini mengembalikan tepat satu nilai tunggal dan dapat digunakan di tempat yang dimana scalar diharapkan. Dan ini ya contohnya. Yang pertama saya menggunakan query afg dan outputnya yaitu nilai angka. Yang kedua count, yang dimana outputnya itu prodi dan count. Yang ketiga saya menggunakan query having, yang dimana outputnya kode nilai dan nilai angka. Yang keempat saya menggunakan query mahasiswa dengan nilai tertinggi, yang dimana outputnya itu nama, yaitu akan muncul nama mahasiswa dengan nilai yang tertinggi. Dan ini yang keempat yaitu outputnya. Yang kelima outputnya yaitu nilai maksimal dan minimum, dan inilah outputnya yaitu nilai maksimal 97 dan minimum 67. Dan ini adalah query yang keenam, klasifikasi nilai lulus atau gagal, maka outputnya itu NIM dan nilai angka dan status lulus dan gagal. Yang ketujuh yaitu saya membuat output select sum, yang dimana outputnya itu akan muncul sum bobot. Sekian dari saya.